Selamat datang di YouTube channel OBJR Official. Oke, pada kesempatan ini teman-teman saya akan membahas eh, video tentang satu anak Tuhan yang luar biasa, yang banyak memberkati anak-anak Tuhan Indonesia, dari saudari kita Melita Sidabutar. Saya Melita Sidabutar, dan mungkin ada yang belum tahu, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saya di tempat ini sebagai seorang penyembah. Saya tahu dengan semua keterbatasan, Tuhan yang menyediakan semuanya untuk saya. Dan satu hal yang saya syukuri yaitu saya lahir tumbuh besar di keluarga yang cinta Tuhan, dan bawa saya dari kecil pelayanan. Betul, ada papa mama di sebelah sini dan selalu ikut kemanapun saya pelayanan, especially papa dan mama, temenin abang-abang saya, kakak saya di rumah yang hari ini juga melayani di Jakarta. Dan sampai hari ini kita semua masih pelayanan. Tapi satu hal yang saya tahu adalah bukan karena rutinitas, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena betapa saya menyadari saya perlu Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga besar Melita Sidabutar. Meskipun kita tidak kenal secara langsung, tapi saya percaya kita saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebagai anak Tuhan, sesama anak Tuhan, dan tahu tentang karya-karya Melita Sidabutar, saya turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan Yesus menghibur orang tua, keluarga, teman, saudara terdekat dari Melita Sidabutar, dan memberkati dan memberikan pengharapan, kekuatan buat orang tua dari Melita Sidabutar secara khusus. Atau saya secara khusus juga sempat mengikuti uh, acara penguburan yang disiarkan langsung di YouTube, dan kita atau banyak sekali anak-anak Tuhan di gereja khususnya itu kehilangan sosok Melita Sidabutar, karena kami sangat diberkati melalui puji-pujian yang sering dinyanyikan oleh Melita Sidabutar secara khusus ya. Oke, itu ungkapan turut berbelasungkawa kami, saya bersama keluarga. Dan selanjutnya di kesempatan ini saya ingin berbagi pesan moral yang mau kita ambil dari peristiwa ini, dari peristiwa kematian dari saudari kita Melita Sidabutar, yang dimana pada tanggal 8 April yang lalu Tuhan memanggil Melita kembali ke surga bersama dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan saudaranya.
kita percaya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Namun izinkan saya di momen ini untuk memberikan sedikit pesan moral buat kita yang masih hidup hari ini. Apa yang mau kita pelajari dari peristiwa kematian ini. Namun sebelum kita masuk di poin itu, saya akan sedikit memperkenalkan kepada teman-teman atau memberitahukan kepada teman-teman yang mungkin belum mengetahui secara luas tentang Melita. Itu siapa sih sebenarnya? Nah, saya akan memberikan sedikit biodata singkat yang ada di internet mengenai Melita. Nanti kalau sekiranya teman-teman ada informasi lain boleh ditambahkan di komen ya, di komen. Oh, Melita ini kesukaannya makannya ini dan itu. Boleh. Jadi kalian boleh komen kalau sekiranya informasi yang saya sampaikan kurang tepat. Juga izin buat keluarga saya sampaikan ini karena kami sangat kehilangan Melita juga atas peristiwa ini. Itu yang pertama. Lalu kedua nanti izinkan saya untuk menampilkan karya-karya Melita selama beliau masih hidup waktu itu dan memberi hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan melalui suaranya. Oke, yang pertama saya ingin menunjukkan satu informasi mengenai biodatanya. Ini teman-teman bisa akses di internet ya, ada ya. Bisa ditulis itu biodata dari Melita. Saya dapat informasinya dan saya coba rangkum. Nah, ini teman-teman bisa lihat biodata dari Melita Sidabutar. Kalian boleh cek nanti di Google, di YouTube pasti ada dan itu terbuka ya. Kalian boleh bisa lihat. Bisa saja ini mungkin ada yang salah, tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, pertama Melita Sidabutar itu nama lengkapnya adalah Melita Patricia Sidabutar. Itu nama lengkapnya. Lalu nama panggung artinya yang selalu muncul di media ketika dia bernyanyi, ketika dia mengikuti kegiatan-kegiatan sifatnya nasional besar, dia selalu menggunakan nama Melita Sidabutar. Makanya nama panggungnya adalah Melita Sidabutar. Lalu tanggal lahirnya adalah tanggal 8 Januari 2001. Beliau dipanggil Tuhan tanggal 8. Tempat lahirnya itu di Bali G, Toba, Sumatera Utara. Dan pekerjaannya adalah penyanyi. Lebih spesifik dia itu penyanyi lagu rohani. Tahun aktifnya itu 2018 sampai 2024. Jadi mulai dia aktif menyanyi ini ya mungkin ya. Sampai tahun 2024 sebelum dia jatuh sakit. Meninggal dunia tanggal 8 April 2024. Masih kemarin, hari ini ya. Hari ini tadi pagi baru dikuburkan. Ya, saya sempat ikuti ibadah penguburannya dan ya Tuhan dalam ibadah penguburan berjalan dengan baik, tidak hujan ya. Itu satu hal yang kita syukuri bersama. Acara penguburannya berjalan dengan baik dan disiarkan langsung salah satu YouTube. Saya lupa nama YouTube-nya, sepertinya itu YouTube tentang ya berita-berita tentang artis-artis kalau nggak salah. Oke. Lalu Instagramnya @melita_tricia. Oke, itu biodata dari Melita. Melita ini punya saudara namanya Melisa Sidabutar. Oke, beliau juga sudah dipanggil Tuhan kurang lebih 3 tahun yang lalu karena sakit juga. Mereka sama-sama punya punya bakat menyanyi, khususnya spesialisnya ke lagu rohani. Oke, itu biodata singkat dari Melita. Nah, teman-teman jika ada yang tahu tentang Melita bisa dilengkapi hobinya apa, kesukaannya apa, boleh ya teman-teman komen di bawah supaya kita semakin banyak informasi tentang Melita. Meskipun dia sudah pergi, tapi karyanya terus kita kenang dan pasti kita akan terus nyanyikan di gereja, khususnya umat Kristiani. Pasti akan nyanyikan di gereja lagu-lagunya dan kita pakai untuk menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, saya punya beberapa yang saya temukan di internet, perjalanan karir Melita Sidabutar. Di sini dikatakan Melita Sidabutar bersama kembarannya telah memiliki bakat bernyanyi sejak kecil. Ia pernah mengikuti kontes Idol Junior musim pertama pada tahun 2014.
Sayang langkahnya hanya sampai di babak spektakuler 2. Setelah itu tidak lanjut. Lalu kembaran Melissa ini, nah kalian untuk momen mereka nyanyi audisi di Indonesian Idol bisa kalian cek ya di RCTI kalau nggak salah, atau di Indonesian Idol itu ada perjalanan mereka ya. Itu wajah mereka mirip adik kakak. Lalu saya sempat ikut juga, saya sempat kaget kok orangnya sama gitu kan waktu mereka audisi. Juri aja kaget waktu itu. Yang kedua, kembaran Melissa ini juga pernah mengikuti audisi Indonesian Idol musim 11 atau special season. Tampil di audisi 3, Melita tidak mendapat restu juri untuk lolos ke babak selanjutnya usai membawakan lagu Dialova milik Once Mekel. Oke. Nah, itu perjalanan karir. Lalu kita bisa lihat karya Melita Sidabutar. Selama menjadi penyanyi lagu rohani, beberapa lagu yang Melita yang ia nyanyikan sempat menjadi hits ya. Berikut karya yang pernah ia rilis. Ada Penolong yang Setia, Mengucap Syukur, ada Sampaikan pada Yesus. Nah, lagu yang nomor 3 ini, Sampaikan pada Yesus, itu selalu terngiang-ngiang. Kebetulan saya ada di komunitas anak-anak teologi, komunitas anak-anak yang belajar atau pemuda-pemuda, ini selalu diputar sama mereka. Atau ketika mereka isi pujian di gereja, kesaksian puji-pujian, mereka selalu nyanyikan lagu ini. Sampaikan pada Yesus. Nah, seperti itu. Lalu keempat ada Yesus yang kupercaya, Tuhan tahu. Ini dia duet dengan Clarissa dan Ko Alvin ya. Lalu dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa cek di Impact ya. Terima kasih untuk Impact yang setelah Melita gagal di Indonesian Idol, Impact merangkul Melissa untuk sama-sama melayani Tuhan melalui suaranya yang sangat merdu. Dan masih banyak lagu-lagu yang lain. Teman-teman bisa cek di Impact sendiri. Lalu Melita juga itu pernah menerima piala Emmy Award ke-26 untuk kategori produksi lagu lirik rohani Kristen terbaik ya. Itu juga dia dapatkan, teman-teman bisa cek, itu semua ada catatan-catatan atau riwayat-riwayat digitalnya, teman-teman bisa lihat karyanya. Dan itu menjadi satu kebanggaan untuk kami, orang Kristen, di mana dia juga berdiri di tengah orang banyak, menyatakan bahwa dia mengikut Kristus melalui puji-pujiannya, dan dia dianugerahi Emmy Award pada saat itu. Dan itu sesuatu yang menjadi teladan kebanggaan untuk kita semua. Oke, itu karya dari Melita Sidabutar. Mungkin teman-teman ada informasi mengenai karya-karya yang lain yang mungkin tidak tercatat di Google yang saya temukan. Teman-teman bisa tambah komen di bawah karya apa saja. Saya secara pribadi ada 2 hal yang saya pelajari dari Melita yang tentunya memberkati saya sampai hari ini juga. Pertama itu kesaksian Melita ketika Tuhan itu terlebih dahulu memanggil saudara kandungnya ya, Melissa. Bagaimana dia kuat dalam keadaan mungkin juga sakit pada saat itu ya, saya kurang tahu persis. Tapi dia bisa mampu bertahan bersama Tuhan Yesus, bisa melewati hari-harinya. Kehilangan saudara kandungnya itu bukan sesuatu yang mudah. Kita kehilangan kakak kita aja atau adik kita aja yang jauh usianya itu berat sekali. Apalagi ini lahir sama-sama, kecil sama-sama, hidup sama-sama, besar, bertumbuh bersama, dan mereka ini kembar. Dan itu sesuatu yang sangat berat buat Melita maksudnya. Dan itu dia ceritakan dalam kesaksian-kesaksiannya di gereja dan juga di beberapa podcast yang saya nonton, dan saya merasa terberkati melalui kesaksian itu, bahwa dia menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, Tuhan selalu bersama-sama dengan Melita. Itu pesan yang pelajaran penting yang saya dapat dari hidup Melita selama dia masih hidup. Lalu yang kedua, yang pelajaran penting yang saya dapat juga adalah yang kedua, yaitu Melita awalnya mengikuti kontestan sebagai penyanyi di Indonesian Idol, tapi gagal. Artinya dia menyanyi lagu-lagu sekuler tentunya. Tapi ketika dia gagal di situ, dia lebih memilih berkarya. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk dia itu berkarya di lagu-lagu sekuler melalui YouTube, melalui akun-akun Instagramnya secara pribadi atau YouTube-nya pribadi, mungkin bisa.
Sangat bisa karena sudah dikenal dan juga suaranya bagus, pasti peluang untuk dia tuh berkembang itu pasti ada. Tapi yang saya pelajari di sini adalah, yang memberkati saya adalah dia lebih memilih untuk menjadi penyanyi lagu rohani. Itu sesuatu yang saya pikir sebagai anak muda yang ada hari ini kita perlu belajar dari situ. Karyanya dipakai untuk melayani Tuhan melalui suaranya. Jadi apa yang kita punya hari ini mari kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan Melita pakai suaranya untuk melayani Tuhan, yaitu di lagu-lagu rohani. Dan dikatakan juga di beberapa konten TikTok yang saya nonton bahwa dia juga pernah jadi singer di gereja, penyanyi di gereja, bersama teman-temannya melayani di gereja. Dan itu sangat sangat luar biasa menurut saya. Pelajaran penting yang saya bisa dapat. Nah, buat teman-teman sendiri yang nonton video ini, apa pelajaran penting yang kalian bisa dapat dari Melita selama dia hidup melalui kesaksian dan perjalanan hidupnya ketika dia kehilangan saudara kandungnya? Nah, ada pelajaran apa yang kalian dapat? Boleh kalian komen di bawah sini supaya saya juga bisa belajar. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pesan moral yang mau kita ambil dari kisah hidup dan kematian dari Melita Sidabutar sebagai anak Tuhan Yesus adalah sebagaimana judul video kita hari ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Mari selagi kita diberi kesempatan untuk hidup dan masih hidup sampai hari ini, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pakai hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Pakai hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini pertanyaannya adalah, apa yang kita punya saat ini? Apapun itu, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sesungguhnya kita ada dalam antriannya Tuhan. Tuhan bisa panggil kita dengan cara Tuhan, yang tentu kita tidak tahu. Hari Tuhan itu adalah hari yang kita tidak tahu kapan terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita didorong untuk persiapkan diri kita dengan baik. Berpikirlah bahwa besok Tuhan Yesus datang. Berpikirlah besok itu hari Tuhan selesai. Maka ketika kamu sadar bahwa besok itu hari Tuhan akan tiba, persiapkanlah hari hidupmu hari ini. Supaya jangan sampai pada hari itu datang, kamu ketinggalan. Berpikirlah bahwa besok atau 2 jam ke depan Tuhan Yesus datang. Ketika kau berpikir demikian, maka kamu akan lebih hati-hati untuk melakukan hidupmu, apakah yang baik atau yang buruk. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu, tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk sesama kita, supaya kita berkenan di mata Tuhan. Sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan turut berduka cita, turut kehilangan atas meninggalnya saudari kita, Melita Sidabutar. Semoga teman-teman yang mengasihi Melita, yang mengasihi orang tua Melita, mengasihi keluarganya, semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua dikuatkan, dan kita yang masih hidup, ayo mari kita berkarya untuk Tuhan, pakai suaramu, pakai talentamu, pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Sebagaimana Melita sudah memberikan teladan buat kita, apa yang dia punya, kemampuan yang dia punya dipakai untuk melayani Tuhan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Kalau ada tambahan dari teman-teman, boleh di komen di bawah sini, supaya melengkapi informasi, melengkapi video ini, sehingga kita semakin mengenal Melita dan belajar dari apa yang sudah Melita lakukan selama hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.